Bakal Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengkritisi bentrok warga dan aparat di Pulau Rempang, Batam terkait proyek strategis nasional PSN Rempang Eco City. Kalau kegiatan investasi justru memicu penderitaan, justru memicu kondisi yang tidak sehat di dalam kesejahteraan rakyat, maka ini perlu ada langkah-langkah koreksi. Susun akuarium yang sekarang ini karena sudah terbangun blok B dan D dan diresmikan juga tahun 2022 oleh Pak Anies. Hitung-hitung sejak 2022 ya Bu ya tinggal di sini. Sejauh ini bagaimana Bu tinggal di Kampung Susun ini, nyamankah atau bagaimana? Nyaman lah, udah pasti nyaman, apalagi dibanding di tenda, di puing. Iya. Jauh lebih nyaman. Jauh lebih baik, jauh lebih manusiawi karena sekarang kami udah punya identitas kan. Sudah punya KTP, sudah punya rumah dan jauh lebih nyaman, lebih aman. Tujuannya adalah memberi manfaat untuk rakyat, bukan justru sebaiknya menderitakan masyarakat. Indonesia sama Indonesia, Pak. Bapak sabar, Pak. Mau kami, Pak. Kan ada kalau mau bukan, Pak. Tidak, Pak. Kami tidak tahu lagi, Pak. Kami tak tahu. Kami tak tahu hukum nih, Pak. Tahu tak, Pak? Iya, kami tahu. Kami minta bapak-bapak pulanglah dari sini. Kan ada yang atasan yang ngurus. Ya makanya Kak, sekarang kami minta, kami mohon dengan bapak-bapak baliklah dari sini. Kalau memang kami sangat diusir dari sini, kami pergi Pak, walaupun di kampung kami. Tolonglah jangan kayak gini, kasihan orang tua kami Pak. Iya, sosialisasi pun Pak, kami tak ngerti kayak gitu Pak. Penyampaian lah. Tidak, tolonglah Pak. Bapak mungkin tidak turun. Iya, Tolonglah dengar dulu Pak. Sabar dulu Pak. Orang tua kami bukan tak sakit di rumah Pak. Kan bapak dan ibu ini kan kasihan. Penat Pak, kami nih kat rumah kena lete terus Pak, gara pasal benda ni. Kami kena Pak. Ya, tidak ada keinginan yang macam-macam aneh-aneh dari rakyat. Mereka hanya ingin hidupnya tidak terganggu. Silakan mau bangun ini, mau bangun itu, asal rumah kami jangan diganggu. Itu sederhana saja, itu hak asasi manusia. Dia menempati itu sudah berketurunan-keturunan. Demi sebuah investasi, kemudian dia harus dipindahkan. Padahal tetap saja bisa dibangun kalau mau, kan begitu. Jangan-jangan karena ini mau diganti rakyat Rempang oleh rakyat RRC seperti analisanya Pak Mehmet Hakim. Konon katanya ada miskomunikasi, harusnya ada ganti rugi dan sebagainya. Ini soalnya bukan sekedar ganti rugi. Ini soal sejarah. Ini soal nenek moyang. Mau investasi tapi kemudian membuat rakyat tercerabut hak-haknya. Tentu ini yang menjadi pertanyaan kita. Senior kita Pak Mehmet Hakim, Dr. Mehmet Hakim, pegiat sosial, pengamat politik. Ini rakyat Rempang mau diusir ini, mau diganti rakyat RRC. Investasi model apa ini? Jadi beliau mengupas dengan cukup tajam ya, bagaimana seluk-beluk Rempang ini. Menarik untuk menjadi bahan pembelajaran untuk kita semua ya. Agar kita berdaulat itu bukan sekedar ucapan tapi betul-betul diakui oleh negara. Bahkan ada kalimat dari warga Rempang di sana, rakyat Rempang di sana yang membuat saya sih tertegun. Sampai bilang, biar kami mati berdiri daripada hidup berlutut. Jadi udah nggak ada lagi urat takutnya. Ini pemerintah harus betul-betul bijak gitu. Harus mau mengoreksi diri kalau ada kesalahan-kesalahan dari kebijakan yang sebelumnya dibuat. Harus mau mengoreksi kebijakannya. Bakal Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengkritisi bentrok warga dan aparat di Pulau Rempang, Batam terkait proyek strategis nasional PSN Rempang Eco City. Ia menilai harus ada yang dikoreksi jika kegiatan investasi justru memicu penderitaan rakyat. Kalau kegiatan investasi justru memicu penderitaan, justru memicu kondisi yang tidak sehat di dalam kesejahteraan rakyat, maka ini perlu ada langkah-langkah koreksi, kata Anies di DPP PKS, Jakarta, Selasa, tanggal 12 September tahun 2023.
Anies menyebut tujuan dari investasi bukan sekadar memperkaya investor, melainkan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ia juga menilai investasi harus mengedepankan prinsip keadilan. Menurutnya, keadilan harus dikedepankan dalam situasi apapun. Sesungguhnya investasi itu tujuan akhirnya bukan sekadar memperkaya investor, tapi meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat, ucap dia. Anies lantas mengungkit pengalamannya kala jadi Gubernur DKI Jakarta. Ia menyebut dampak psikologis yang disebabkan akibat penggusuran berlangsung lama. Ia mengaku saat menjabat gubernur, Anies kerap mendatangi warga terdampak penggusuran. Mereka memiliki trauma yang mendalam. Kampung Akuarium, datang ke sana kita akan ketemu mereka yang memiliki luka yang amat dalam, ucapnya. Anies pun mendorong pendekatan dialog untuk membicarakan secara baik-baik persoalan yang ada. Ia menilai akan lebih baik jika pembicaraan berlangsung rumit dan panjang yang melibatkan semua pihak ketimbang kekerasan. Dan sampai pada kesimpulan yang diterima, baru kemudian eksekusi. Dengan cara seperti itu, maka kita akan bisa merasakan pembangunan yang prosesnya dirasakan sebagai proses yang baik, yang benar, kata dia. Bentrokan antara warga dengan aparat keamanan gara-gara proyek strategis nasional pecah di kawasan Pulau Rempang, Batam. Kejadian itu terungkap setelah viral video anak-anak sekolah dilarikan ke fasilitas kesehatan karena tembakan gas air mata. Tokoh masyarakat Rempang Hazaini KS menyebut tak ada ganti rugi dari Badan Pengusahaan BP Batam. Dia menyebut warga di 16 kampung menolak relokasi. Mereka telah tinggal di sana sejak 1834. Kapolri, jangan menerima informasi satu pihak dari BP Batam. Tidak benar kalau ada sosialisasi dan pemberian ganti rugi, ungkap Hazaini kepada Indonesia.com, Jumat, tanggal 8 September tahun 2023. Presiden Joko Widodo pun sudah bersuara soal bentrok itu. Menurut Jokowi, konflik itu imbas dari komunikasi yang kurang baik. Anies pun mendorong pendekatan dialog untuk membicarakan secara baik-baik persoalan yang ada. Ia menilai akan lebih baik jika pembicaraan berlangsung rumit dan panjang yang melibatkan semua pihak ketimbang kekerasan. Dan sampai pada kesimpulan yang diterima, baru kemudian eksekusi. Dengan cara seperti itu, maka kita akan bisa merasakan pembangunan yang prosesnya dirasakan sebagai proses yang baik, yang benar, kata dia. Bentrokan antara warga dengan aparat keamanan gara-gara proyek strategis nasional pecah di kawasan Pulau Rempang, Batam. Kejadian itu terungkap setelah viral video anak-anak sekolah dilarikan ke fasilitas kesehatan karena tembakan gas air mata. Tokoh masyarakat Rempang Hazaini KS menyebut tak ada ganti rugi dari Badan Pengusahaan BP Batam. Dia menyebut warga di 16 kampung menolak relokasi. Mereka telah tinggal di sana sejak 1834. Kapolri, jangan menerima informasi satu pihak dari BP Batam. Tidak benar kalau ada sosialisasi dan pemberian ganti rugi, ungkap Hazaini kepada Indonesia.com, Jumat, tanggal 8 September tahun 2023. Presiden Joko Widodo pun sudah bersuara soal bentrok itu. Menurut Jokowi, konflik itu imbas dari komunikasi yang kurang baik.